A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana 'alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari-Mu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang dalam genggaman-Mu segala kesadaran, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menuju-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini, terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami dan mengenal jati dirinya sendiri, mengenal jalan pulang kembali, dan mengenal kesejatian-Mu, wahai Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkan saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Nyukamana dimanapun berada, selamat malam. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang perjalanan jiwa, balada kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran surat 84 ayat 19 dikatakan, latar kabunna tobakon an tobakin. Sesungguhnya kamu
akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Di surat 91 ayat yang ketujuh dikatakan wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Di surat 7 ayat 25 qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan hidup kembali. Berbicara tentang proses penciptaan jiwa atau berbicara tentang perjalanan jiwa, pada pertemuan yang lalu sudah kita awali, sudah kita mulai dari proses penciptaan jiwa. Bahwa proses penciptaan jiwa itu tidak dipersaksikan. Dan penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Di surat 18 ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan nafas, penciptaan jiwa-jiwa mereka. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Berikutnya adalah bahwa ketika jiwa itu diciptakan, itu sudah ada ketetapannya. Bahwa sudah ditetapkan akan melalui proses pematangan di dalam neraka terlebih dahulu. Di surat 32 ayat 13, 19 ayat 71 sampai 72. Dan setiap jiwa itu minimal akan mengalami 3 tahapan atau 3 proses kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah 40 ayat yang ke-11. Manusia akan masuk neraka ketika jiwanya amarah, yaitu posisinya zolim. Dan manusia akan juga kembali masuk neraka ketika jiwanya lawamah, di posisi jahil. Dan baru masuk surga ketika jiwanya sudah mutmainnah. Berarti jiwanya sudah bersih. Berikutnya adalah poin berikut, bahwa bahan baku penciptaan manusia adalah campuran malaikat atau molekuler di alam semesta. Nah, dari molekul itu ada yang mau dicampur dan ada juga yang membantah. Nah, yang membantah aba wastakbaro namanya iblis. Nah, yang keempat adalah bahwa cara Allah menciptakan manusia itu ada 2 macam. Menggunakan kata bada'a pakai hamzah dan ada bada'a pakai ain. Kalau bada'a pakai ain itu penciptaan pertama-tama tanpa ada contoh. Sementara bada'a pakai hamzah adalah mengawali atau memulai penciptaan tapi sebelumnya sudah ada contoh. Nah, yang berikutnya adalah apa tujuan diciptakannya manusia? Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk diuji. Ya, diterangkan di surat 76 ayat 2, surat 11 ayat 7, 18 ayat 7, 21 35, 29 ayat 3, 67 ayat 2. Agar manusia itu unggul dan lebih baik. Dan ketika diuji, Allah memberi bekal, petunjuk, manual book berupa Al-Quran. Karena Quran adalah memberikan penjelasan yang sempurna dan penjelasan yang cukup bagi manusia. Di surat 14 ayatnya 52, kemudian surat 29 ayatnya 51. Walaupun kebanyakan manusia tetap zolim dan bodoh. Nah, hasil dari pengujian tersebut menghasilkan 4 nilai. Ya, dari hasil ujian di dunia itu ada 4 kelulusan. Nah, ada manusia yang lulus peringkat 1. Itu nilainya cum laude. Titelnya mukmin muttaqin. Beriman dan bertakwa. Maka nanti di bumi akhirat dia akan masuk surga. Surga di mana saja yang mereka
tempati. Jadi boleh memilih surganya. Surat 39 ayat 73 sampai 74. Kemudian lulus peringkat 2 itu lulusnya normal. Titelnya muhsinin. Nah, orang-orang yang muhsin juga akan masuk surga, tapi surganya ditetapkan. Surat 56 ayat 11 sampai 12 ya. Nah, yang ketiga lulus peringkat ketiga, lulus bersalat. Bersyarat itu minimal muslim ya, minimal muslim. Nah, orang-orang muslim juga akan masuk surga dengan syarat ya, menyempurnakan kekurangannya. Nanti akan dikarantina dulu ya. Gitu di surat 60 14 ayat 48 lalu 57 20 61 ayat 10 sampai 12 ya. Dia mesti melengkapi kekurangannya. Nah, yang keempat itu orang yang tidak lulus. Titelnya khosirin. Khosirin atau khusrin ya. Khosirin itu orang-orang yang celaka atau orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang khosirin ini orang yang gagal, maka dia akan kembali dimatangkan dulu ke neraka gitu ya, sampai dia kuat lagi gitu. Ayatnya 46:17 sampai 18, surat 2121, surat 3149, surat 6 ayat 12, kemudian surat 7431 dan seterusnya ya. Nah, berikutnya adalah sebutan manusia dalam proses tingkatan kehidupan itu bertingkat-tingkat. Pertama, manusia eh, sebagai sesuatu yang belum bisa disebut, yaitu ketika awal penciptaannya, 76 ayat 1. Itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut, ya, 76 ayat 1. Lalu manusia dipanggil an'am. Manusia dipanggil an'am itu pada saat di dalam kandungan ketika pendengaran penglihatannya belum berfungsi dan tetap disebut an'am setelah lahir ketika tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan pemahaman hatinya ya. Nah, itu ayatnya 39 ayat 6, kemudian 16 78, surat 7 179, surat 28 ayat 22 ya. 47 ayat 12. An'am yang ketiga. Nah, yang keempat dipanggil sebagai nas. Dipanggil sebagai nas, yaitu ketika manusia masih lupa. Lupa dari mana dia berasal, untuk apa dilahirkan, mau kemana dia pulang, siapa dirinya tidak tahu. Yaitu ketika manusia lupa. Surat 2 ayat 8, 40 ayat 57, surat 22 ayat 5, 16, 70. Nah, yang dilupakan adalah ketika perjalanan pindah kendaraan tadi, tobakon antobakin. Jadi ketika ketika keluar dari kendaraan masuk kendaraan berikut dia dilupakan. Disebut nas juga ketika ketika masih kering. Makanya ada orang istilah siraman rohani supaya rohaninya basah. Nah, ketika rohaninya kering itu masih nas posisinya. Ya, dan dia mesti diproses lagi gitu. Surat 2 ayat 24. Surat 2 ayatnya 22. Disebut nas juga ketika manusia itu belum mengenal Quran. Nah, ketika manusia belum mengenal Quran juga dipanggilnya masih nas. Makanya diturunkan Quran supaya naik level tuh. Ya, surat 2 ayat 2, 49 ayat 13, 57, 25. Ya, jadi nas ketika manusia juga belum mengenal Quran, disuruh saling mengenal kan gitu. Nah, disebut nas juga ketika masih penuh dengan permasalahan hidupnya. Jadi hidupnya masih banyak masalahnya, kemudian dia jadi penentang juga tuh, itu masih nas tuh. Makanya ada surat An-Nas kan, 114 1 sampai 6. 36 ayat 77. Nah, berikutnya manusia dipanggil sebagai insan. Nah, manusia disebut sebagai insan yaitu ketika manusia sedang dalam proses sudah mulai belajar Quran. Surat 55 1 sampai 4. Itu dipanggilnya insan kan?
panggil insan. Jadi ketika manusia belajar Quran, walaupun pada awalnya merasa berat. Ya, awal belajar Quran itu pasti berat. Kadang-kadang sesekali kepalanya ngebul gitu ya. Puyeng. Ya memang berat belajar Quran itu, tapi sudah mulai belajar gitu. Nah, dalam perjalanan belajarnya dia merasa berat. 5531. Itu sakolan. Sakolan itu artinya berat. Ya. Sanab rugulakum ayuhas sakolan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Sakolan itu masih merasa berat artinya. Nah, ketika manusia belajar Quran pun masih bisa terpedaya. Ya, udah dapat petunjuk, terus petunjuknya dilempar lagi. Karena tergoda lagi sama yang lain, boleh. Ya, suratnya 82 ayat 6 tuh. Jadi kalaupun sudah belajar masih mungkin terpeleset gitu ya, masih tergoda sama yang lain gitu. Wahai insan, apakah yang telah memperdayakanmu durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Jadi insan pun masih bisa tergoda gitu ya. Apalagi nggak belajar, udah belajar aja masih tergoda. Nah, sehingga si insan itu perlu diawasi gitu. Perlu diawasi, perlu dibimbing gitu supaya tidak kepleset lagi. Dan insan itu kemudian disuruh mikir gitu. 19 ayatnya 67. Ya ayuhal insan, ya ayuhal awala yadkurul insan. Apakah insan itu tidak berpikir? Apakah insan itu tidak memikirkan sesungguhnya kami telah menciptakannya dulu sedang dia tidak ada. Jadi si insan ini udah mulai berpikir, udah mulai ingat-ingat gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah manusia dipanggil sebagai basar. Nah, manusia disebut sebagai basar itu ketika sudah dalam bentuk sempurna, baik fisik ataupun keimanannya, baik mental maupun spiritualnya, baik jasmani maupun rohani. Nah, sempurna dalam bentuk fisik berarti dia sudah bisa berketurunan. Jadi mampu melahirkan generasi. Berarti sempurna fisiknya. 1528, 1533, 3871 sampai 72. Kemudian suratnya 25, 54, 30, 20 ya. Nah, itu sudah sempurna. Tanda sempurnanya dia sudah bisa berketurunan. Udah bisa berkembang biak. Nah, yang berkembang biaknya di surat 25 ayatnya 54. Ya, 255 itu kan berketurunan tuh. Saharoh gitu. Insan, basar namanya. Dan dia yang menciptakan basaron dari air. Lalu dia jadikan si basar itu punya keturunan dan musahara. Basar itu sudah sempurna secara fisik dan juga sempurna keimanannya. Nah, sempurna dalam arti ilmu dan imannya adalah minimal dia sudah muslim. Dan yang paling puncaknya adalah ketika dia sudah jadi pengkabar. Pengkabar gitu ya. 14 ayat 10, 16 103, 17 ayatnya 93. Nah, itu sudah basarun. Jadi sudah jadi pengkabar, sudah jadi penyampai risalah. Nah, itu menjadi pewarisnya para nabi dan rasul. Sudah jadi penyampai risalah. Sampai situ ya, kan? Sampai situ. Iya, betul, Kang. Terakhir itu ya, terakhir. Nah, Iya, betul, Kang. berikutnya adalah cerita bekal manusia ketika dalam ujian. Bekal ujian bagi manusia. Nah, agar manusia mampu melewati ujian, maka Allah memberi bekal kepada manusia. Ini poin yang ketujuh ya, dari awal. Bekal ujian bagi manusia. Nah, agar manusia mampu melewati ujian, maka Allah memberi bekal kepada manusia. Apa bekalnya? Bekal yang pertama berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati.
Ya, suratnya 1678. Surat 16 ayat 78. Hmm. Sudah muncul, Kang, ayatnya? Iya, silakan. Ya. Surat 16, surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, agar bersyukur, diberi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, ini bekal. Potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Dan agar manusia berpikir logis dan juga berpikir cerdas. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan manusia diberikan juga potensi yang lain. Apa? Logis dan cerdas. Otak kanan dan otak kiri. Ya, otak-otak nggak ikutan ya. Nah, kalau Berikutan. otak ada, otak tengah ada. Apakah orang yang banyak makan otak-otak pasti pinter? Belum tentu. Iya, tapi kalau pakai otak, nah insya Allah jadi mikir. Ya. Iya. Nah, Ya. selain pendengaran, penglihatan, dan hati, maka manusia pun diberikan kemampuan lain. Berupa apa? Kecerdasan. Ya, potensi kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Berpikir logis dan berpikir cerdas. Das. 87 ayatnya 18 19. Surat 87 ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa itu sudah ada sejak dulu. Gitu. Ibrahim artinya berpikir logis, Musa artinya berpikir cerdas. Ya, jadi manusia harus menggunakan potensi otak kanannya sebagai kecerdasan dan otak kiri sebagai kelogisan. Nah, selain potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati juga diberikan otak, Allah juga memberikan petunjuk wahyu. Ya, diberikan juga wahyu. Jadi selain bekal bawaan utama, juga diberi bekal wahyu. Sebagaimana janji Allah di surat 2 ayatnya 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh, jika ikuti petunjuk, maka tidak ada kekhawatiran dan juga tidak akan bersedih hati. Nah, tetapi ketika manusia diberikan petunjuk wahyu berupa Quran, manusia masih bersifat zolim dan jahil. 3372. Surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, ketika manusia zolim dan bodoh, jiwanya amarah dan lawamah, maka dia mesti banyak belajar. Ya, nah dia mesti belajar kadang-kadang berkali-kali. Surat 40 ayat 11. Surat 40 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Baru sadar, Baru sadar. baru sadar.
Baru sadar. Udah 2 kali baru sadar tuh. Kalau udah 2 kali masuk neraka nggak sadar juga ya balik lagi terus sampai dia sadar. Sadar. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Masih doraka juga kan? Zolim, jahil gitu kan. Maka adakah jalan keluar bagi kami keluar dari neraka? Ah, kapok lu gitu kan? Kapok nih. Nah, gitu. Itu udah kapok nih orang nih. Ya, kalau udah kapok mudah-mudahan ya di kehidupan berikutnya dia insaf. Nah, amin. Udah kapok nih. Ya, udah kapok pengen keluar. Ya, udah capek. Nggak capek ya udah. Makanya dari kemarin sadarnya. Makanya minimal manusia 2 kali itu baru sadar kan? 2 kali siklus. Nah, jika ada manusia yang belum dapat kedua-duanya, apa maksudnya belum dapat kedua-duanya kan? Apa tuh, Bang? Nanya balik nanya. Jika ada manusia yang belum dapat kedua-duanya, kedua-duanya itu potensi pendengaran, penglihatan hati, dan kecerdasan otaknya tadi. Oh. Oke, dan juga belum menerima Quran, belum menerima wahyu. Gimana tuh? Misalnya, maaf, misalnya ada orang dilahirkan dalam keadaan idiot. Bukan idiot ya, istilahnya apa sekarang itu? Terbelakang lah. Misalnya lahirnya idiot, Down syndrome, atau cacat. Ya, bisa belajar Quran nggak? Enggak, Nah, berarti kan nggak dapat dua-duanya kan? betul. Nah, kalau ada orang yang lahirnya seperti itu, maka nanti dia akan diberi kesempatan dan dikembalikan pada umur yang paling lemah. Jadi lahir lagi sebagai bayi. Nah, gitu ya. 2 ayatnya 56. Surat 2 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Nah, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Nah, agar kamu bersyukur dikasih apa tadi? PPH. PPH. Kami beri pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati agar kamu bersyukur ya. Nah, sekarang kamu Ya. lahir, ada tuh PPH-nya sempurna. Gitu ya. Nah, maka dia akan dibangkitkan sebagai makhluk berikutnya yang sempurna. Tuh, 1670. Mundur lagi tuh. Lah, bukan 16. lahir lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Di sini ada pikunnya kan. Jadi kurung. Supaya Kurung, dia tidak mengetahui sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Ketika manusia lahir, tahu apa dia? tidak tahu apa-apa. Nah, berarti posisi tidak tahu apa-apa itu bayi, Dilupakan, bayi lagi. bayi lagi ya, Iya, dilahirkan lagi. kembali. Akan kembali lah. Nah, tempat manusia itu diuji namanya bumi. Makanya bumi sebagai tempat ujian. Bumi ini adalah sekolah Sekolah untuk tempat ujian manusia. manusia. Nah, keadaan bumi ketika menjadi tempat pengujian atau namanya mustaqorun dan juga sekaligus jalan keluar mataun sampai suatu ketika nanti. Makanya satu ketika nanti manusia akan dikeluarkan dari bumi. Kita lihat surat 236. Surat 2 ayat 36. 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain,
dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya gitu. Walakum fil ardi mustaqorun wa mataun. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Walakum fil ardi mustaqorun. Dan bagimu di bumi mustaqorun sebagai tempat berikrar. Mustaqor dari kata kororo. Ikrar ya. Wa mataun. Dan juga sebagai jalan keluar sampai suatu ketika. Bumi itu tempat berikrar, tempat ujian, dan sebagai juga tempat keluar. Apa maksudnya bumi tempat berikrar sekaligus tempat keluar? Ya, Sobat 725. Dibuka lagi. Surat 7 ayat 25. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Tukhrojun artinya dikeluarkan. Keluar dari bumi. Keluar dari bumi pergi kemana? Nah, bumi ini kan terdiri dari tujuh apa, Kang? 7 lapis. 7 lapis, 7 mulut, dapat 7 sumur. 7 lapis. 7 benua, 7 benua. benua. Bumi ini ada 7 Benua. benua. Bener nggak? Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amrut. Amrut itu Amerika Utara. Amres, Amerika Selatan. Antartika. Kok ada 6 ya? Yang belum disebut apa, Kang? Yang belum Australia, yang belum. Afrika, Mhm. Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika. Antartika, Kok baru 6? Asia, Asia, Tambah Australia, Kang. Ada benua Asia, Australia. Kang, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Terus Antartika, Eropa, Eropa Australia. berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kang. Oh, 7. Iya, kenapa ya 7, Kang ya? Tadi kan 7 harus. 7 kan? Iya, 7, Kang. Coba Benua ayatnya Asia, 15:44. surat 15, 44. 44. Surat 15 ayat 44. Bentar. Surat 15 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jahanam itu mempunyai 7 7 pintu. pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Mereka. 7 ya? 7, Kang. 7. Kan tadi Bahasanya jahanam, Kang. ya? Bahasanya jahanam ya di sini. Ya, laha sab'atu abwabin. Iya, di bumi itu ada 7 pintu. Likuli babin, setiap bab ditetapkan bagi mereka gitu ya. Ya, kenapa ada jahanamnya di sini? Kan tadi di ayat sebelumnya di bumi itu kamu hidup. Hidup Di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu kamu akan dikeluarkan. dikeluarkan. Keluarnya lewat mana? 7 benua tadi, Lewat Kang. pintu. Oh, lewat pintu. Ada berapa pintu? Ada 7. 7 pintunya. Makanya buminya 7 7 benua. benua. Apa hubungannya 7 benua sama 7 pintu jahanam? Karena nanti bumi akan berubah fungsi. Jadi neraka, jadi jahanam. Jahanam. Jahanam itu artinya sumur yang dalam. Kayak lorong gitu, blus gitu. Kayak portal. Hmm.
Ya, nah kita lihat ayatnya 19, 71, 72. Surat 19, surat Maryam ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, coba sekarang lihat surat 81 ayat 6. Surat 81 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila lautan dipanaskan. Panaskan ayat 12-nya. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Lautan dipanaskan, jahim dinyalakan. Dinyalakan. Ya. Nah, jahanam itu sendiri artinya sumur yang dalam. Jahanam. Masuk ke jahanam berarti Tenggelam. tenggelam. Tenggelam di sumur apa tenggelam di laut? Di sumur. Ah, iya sama aja. Nah, dulu kalau Bapak Ibu pernah lihat film 2012 tuh yang Kiamat kan? Oh iya. Itu kan semua, jadi si dataran kan ambles tuh. Gitu kan. Iya. Hilang. Yang selamat yang naik kapal kan? Iya betul. Kang Yodi lihat nggak filmnya itu 2012? Iya iya nonton. Pegang Yang Kang. naik kapal yang punya tiket kan? Yang selamat. Itu kan ambles juga kan? Iya iya. Ah, semua benua kan ambles gitu. Jadi nanti setiap benua akan jadi jahanam. Jadi ketika bumi, jadi gini, satu ketika nanti bumi ini menjadi jahanam. Ketika lautnya dipanaskan, ketika jahim dinyalakan, bumi jadi neraka tuh. Tetapi ada yang diselamatkan. Yang naik kapal itu kan? Naik pesawat. Oh itu Ya. orang takwa itu Kang. Ya, Itu orang takwa ya yang naik pesawat. nah, gitu. Yang tadi kan ada yang selamatin. Coba baca lagi. 1972. 16. Iya. Kan ada yang selamatin. Nah, Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu sudah, bagi semuanya Tuhan. kan kena tuh dampaknya. Terus, Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. nah, terus, Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa nah gitu. dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Isia tuh ya berlutut nggak bisa ngapa-ngapain ya udah tenggelam. Hmm. Ya, itu kan film sebetulnya terobsesi, terinisiasi, terpikir gitu ya. Ya Hmm. gambaran aja sih, walaupun nggak mudah naik pesawat itu. Iya. Yang ada yang percaya, ada enggak kan? Iya. Gitu. Itu gambaran sepintas aja. Walaupun itu filmnya fiksi, tapi sebenarnya dia juga dapat inspirasi dari kitab suci sebetulnya sih. Hmm. Itu kan 2012, ternyata sekarang 2004 belum kiamat ya. Ya 2024 kan. Ya Udah kan, dua kali lipatnya. ya kan dibikinnya sebelum 2012. Tuh. Dari dulu juga kiamat udah dekat, tapi kan masing-masing udah ngejalanin. Iya. Dan gini, di bumi ini ada 8 jenis atau 8 ras manusia yang akan diuji. Ya, karena Allah menciptakan manusia juga 8 ras. 8 ras ya. 8 ras itu apa? Aborigin, Melayu, Mongolit, Negroid, Arabik, Arya, Maya, Indian. Kalau nggak salah ya. Nanti cari di abang Google. 7 ras manusia. 39 ayat 6. Surat. Bentar. Maaf nih Kang. Agak error nih laptopnya nih. Sebentar. Izin. Maaf. Agak ngeloading Kang sebentar. Iya. Halo, Kang Yodi ngilang.
Halo, Kang. Kang Yodi ninggalin kita. Nge-freeze kayaknya. Iya. Cek, Nah, cek, itu cek. muncul lagi. Aduh, mohon maaf nih. Kelempar, Kang. Makin terima kasih. Iya, terlempar. Tony Rojim, Kang. Iya. Saya terlempar. Harus banyak ta'awudz nih sebelum baca Quran. Iya, Biar iya, kelempar lagi. iya. Tahunnya kurang. Absen, Surat absen. Absen, yang lain absen. absen, absen. Surat berapa, Kang? Punten. Tadi terakhir. 39 ayat 6. Surat 39 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian dia jadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Hmm. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Dia menciptakanmu dari seorang diri, kemudian dijadikan daripadanya pasangannya, dan dia menurunkan untukmu 8 berpasangan yang masih bersifat an'am. Namanya Neandertal, manusia purba, Meganthropus, sampai menjadi Homo sapien. Berapa? 8. 8. Jadi manusia diciptakan itu 8 ras. 8 berpasangan. 8 berpasangan. Berarti 16 kan? 8 berpasangan kan 16 tuh. Iya, betul. Nah, 16 tuh berpasangan 32 jadinya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian dalam 3 kegelapan. Nah, jadi ketika manusia gelap, belum berfungsi pendengaran, penglihatan, hatinya, namanya an'am. Enam. Masih bersifat binatang. Nah, sehingga sekalipun dia udah lahir sebagai manusia tapi tidak menggunakan potensi PPH-nya tadi, tetap aja Enam. Nah, an'am itu levelnya Neandertal, manusia purba. Berubah. Belum pakai kecerdasannya kan gitu, masih seperti binatang. Nah, kenapa 8 berpasangan yang masih bersifat binatang? Ya kan dalam prosesnya nggak langsung pinter manusia itu. Nah, 8 itu berarti 8 ras manusia. Dan semuanya juga melewati proses ujian. Ya, ada aborigin di benua Australia. Ada Melayu di Asia. Ada Mongolid. Ada Negroid. Ada Arabik. Ada Arya. Ada Maya. Maya apa Maya? Maya ya. Maya dan apa ya satu lagi, Indian atau apa ya? 7 ya, Ada 8 ya? Aborigin, Melayu, Mongolid, Negroid, Arabi, Arya, Maria, Indian ya. Indian tuh di Amerika Utara ya, Amerika Selatan ya, Amerika Indian. Nah, keadaan bumi ketika masih dalam fungsi dunia, ya, keadaan bumi ketika masih dalam fungsi dunia. Fungsi dunia itu fungsi sebagai tempat pengujian. Mungkin. Contohnya gini lah, misalnya pemerintah membuka ujian CPNS, ya kan banyak tuh yang ujiannya kan. Nah, ketika semuanya mengikuti ujian, ada tempat ujiannya nggak? Ada. Nah, kadang-kadang tempat ujiannya di lapangan, dibikin tenda gitu kan, bikin tenda Iya. untuk ujian. Kadang-kadang minjem sekolahan. Nah, setelah ujian, itu tempat tadi dibubarkan nggak? Iya. Panggungnya kan dibongkar lagi tuh gitu. Nah, ketika keadaan bumi ketika masih dalam fungsi dunia sebagai tempat ujian masih dipertahankan. Selama ada ujian masih dipertahankan tuh.
Tapi ketika selesai ujiannya, bumi nanti akan berubah fungsi menjadi neraka tadi, tempat keluar juga di situ. Susah nyernanya ya. 78 ayatnya 6 sampai 16. 7, 8, 16. 6 sampai 16. Oh, surat 78 ayat 6 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan Ya, terus? dan gunung-gunung sebagai pasak Oke, terus? dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan Hmm. dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat Oke. dan kami jadikan malam sebagai pakaian Hmm. dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan Oke, terus? dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh Kokoh, lanjut. dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari Hari. dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah Hmm. supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan Oke, 16-nya. dan kebun-kebun yang lebat. Nah, ini bumi sebagai apa di sini nih? Bumi Sebagai kehidupan. masih berfungsi sebagai tempat ujian, tempat kehidupan, bumi sebagai dunia. Nah, nanti bumi akan berubah fungsi jadi neraka. Coba lanjut, 17 sampai 30. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, Nah, ada waktu yang ditetapkan apa? Terusin. yaitu yang ada pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok Lanjut dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu sampai 30. dan dijalankanlah gunung-gunung maka jadi fata morgana lah iya lahar kan. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Kan tadi ada 7 kan? Ya, Semua benua akan jadi neraka tuh. Buminya udah mulai berubah fungsi. Terus? lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lanjut. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Jadi apa nih bumi? Panas kan? Jadi neraka kan? Neraka, ya. Terus? Selain air yang mendidih dan nanah Iya panas lah. Terus? sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut pada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 16 itu menceritakan bumi masih tempat kehidupan, tempat ujian, namanya dunia, bumi dunia. Kenapa? Karena satu saat nanti bumi akan berubah fungsi jadi neraka. Dari 17 sampai 30 ayat terakhir. Orang-orang yang zolim bertahan di situ berabad-abad lagi. Kenapa? Karena usia planet yang udah mati kan panjang umurnya tuh. Ya, sekarang contoh gini. Di tata surya ada berapa planet? Kang, di tata Ya surya kan? ada berapa planet? Halo? Halo Kang. Loading, lama loading. Bumi kita kan salah satu planet di tata surya. Oke. Ya, Ya, nah oke Kang. semuanya ada berapa planet semuanya? Banyak Kang. Banyakan teh berapaan?
Budiah tuh terangin tuh, Kang. Dia ada berapa planet? Lempar ke orang. Bu Anca ada berapa? Yang jelas bukan 1, 2, 3 aja, Kang. Hah? Ada 9, apa 8? Oh, 9 Pluto Delapan, ya. ada 9, ada 8, berapa? 8, Kang. 8. 8 Pluto udah dicoret soalnya. Nah, dari 9 planet di tata surya yang layak dihuni namanya bumi berapa? Dari 8 berapa planet yang ada sumber kehidupan? Yo, ada berapa, Kang? Ya bumi lah. Yang diketahui kan, Kang? Iya di tata surya kan di Venus udah nggak ada kehidupan, udah terbakar. Merkurius juga sama kan? Iya, betul, Kang. Nah, Venus, Merkurius itu kan udah planet mati dan planetnya terbakar itu panas di situ nggak ada kehidupan lagi. Nah, boleh jadi itu dulunya juga planet seperti bumi, cuma sekarang jadi neraka, Hmm, pindah ke Merkurius, terbakar. Satu saat nanti bumi akan terbakar nggak tadi ayatnya? Iya, Nah, nanti bumi sama juga, Kang. terbakar, planet pindah ke Mars. Makanya di Mars sekarang lagi diteliti ada air nggak di situ. Kalau ada air berarti ada sumber kehidupan. Kalau Hmm, ada sumber kehidupan berarti ada peluang ini Mars menjadi bumi berikut. Ya, hmm. nah kembali ke tadi. Bumi, bumi itu satu saat nanti berubah jadi neraka. Nah, Kang. Sekarang kan masih jadi dunia, masih tempat ujian, masih ada segala macam tadi kehidupan, gunung masih ditancapkan, belum jalan-jalan. Iya. Sekarang kan masih dunia fungsinya. Nanti itu bumi kita juga akan menjadi neraka. Nah, ketika bumi jadi neraka, masih ada orang-orang yang bertahan di bumi itu. Nah, Hmm, ketika mereka bertahan di bumi kan berarti mereka di dalam neraka kan? iya, Berapa iya. lama mereka bertahan di neraka, di bumi ketika jadi neraka ini? Ahkoban tadi. Ahkoba itu berabad-abad. Halo? Iya, Kang. Oke, satu abad berapa tahun? 100. 100 tahun. Kalau berabad-abad minimal berapa? Minimal 200, Kang. 3. Oh, 3. Berabad-abad. Abad-abad kan jamak. Iya, betul. 3. Jamak itu minimal 3. Berabad-abad berarti minimal 3 tiga abad. ratus tahun. Nah, 1 tahun 306, 60. 60 apa 65? 65, Kang. Ah, Kang Yodi, ampun. Oke. Jadi mereka akan Kan bertahan. nguji Kang Iip ini. Ya, Lagi nguji Kang Iip. ah, begini nih. Oke, balik lagi. Mesti ngerti urut ceritanya nih. Halo. Ya. Ya, gini, ulangi lagi. Jadi keadaan bumi ketika masih berfungsi sebagai dunia, dunia Hmm. itu tempat ujian, ya, bumi itu masih masih nyaman ditinggali tadi itu, Ya, betul, Kang. nyaman. Satu ketika nanti di surat yang sama tadi 17 sampai 30 bumi berubah fungsi jadi jahanam kan? Ya, betul. Nah, orang-orang yang bertakwa diselamatin nggak? Diselamatkan, Kang. Selamatin, berarti keluar. Keluar. Ketika bumi jadi Nek, neraka, mereka keluar pindah ke bumi yang yang baru. lain, ke bumi berikutnya. Nah, sementara yang zolim masih bertahan di sini. Hmm. Nah, bertahannya berapa lama? Ah, kok Lama. Berabad-abad. berabad-abad. Coba lihat yang tadi 78 dari yang Akobat tadi ayat berapa tuh? 17 sampai 30 sih. Coba baca ulang biar ngerti urut-urutnya nih. tujuh Nah, delapan. mulai 17 kan bumi sudah mulai berubah fungsi jadi neraka nih. Iya. Sampai ketemu Ahkoban tadi. Inna yaumal fasli kana miqata. Terus yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Terus wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsada.
Litogina ma'aba labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Berabad-abad Jadi lamanya. ketika bumi ini berubah fungsi jadi neraka, jadi jahanam, nah orang-orang yang zolim dan jahil tadi masih bertahan. Tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa. Iyalah bumi udah berubah fungsi, udah panas minumnya juga nggak ada yang benar. Hmm. Nah mereka bertahan berabad-abad. Berarti minimal Tiga halo, abad, 3 abad. 1 abad sama dengan berapa tahun? 200 tahun. 1 abad mas 100. Iya, 1 abad 100 tahun. Satu tahun. tahun berapa hari? 365. 365 hari. Oke. 1 hari di neraka serasa 1000 1000 tahun. tahun. Oke. Bahkan 1 hari di bumi akhirat nanti, setelah bumi berubah fungsi jadi neraka, itu bisa sampai 50.000. 50.000 tahun. Katakanlah 1000 tahun. Berarti 3 kali 100. 300. Iya, Benar nggak? betul. 100 kali 365. Ada yang ngitung nggak? Bentar, berapa Kang? Berapa Kang? Kan ahkoban 3 abad. Berarti Iya, 3 kali 100. 100. Oke, ketemu Iya, 3 kali 100 Kang. berapa? 300 Betul. kali 365. Iya, Ketemu. 109.500 Kang. Oke, kali 1000 Kali 1000 kali 50.000 kali 50.000. sama dengan Wah, berapa nih? Nolnya 12 nih Kang. miliar. Miliar ya, 5475. Berarti 5,475. 400. Iya, Berarti 5,4. Dibuletin 5,47 berarti 5,5. 5,5 miliar tahun. tahun. Tahun, hari. Nah, Hari, hari. hari atau tahun? Hari berarti Ini miliar atau triliun? miliar. Nolnya 12. Iya, miliar kan? Ya, miliar ya. Berarti mereka akan bertahan segitu lamanya kan? Ahkoban namanya. 5,47 miliar tahun per hari. Bertahan di bumi neraka. Baru tadi keluar kan? Maka tadi surat 40 ayat 11 gimana? Adakah jalan keluar bagi kami dari neraka ini? Ada setelah segitu lamanya tadi. Halo? Halo? Siap, Kang? Ini pada kemana Bapak Ibu? Iya, kemana nih? Udah, Kang. Takut ditanya ini mah, Kang, pada sembunyi. Iya. Jangan pada ngelamun, nah, itu biasa aja. Nanti juga kita Ngetes Kang Dodi bisa jawab enggak? Ngetes. Iya, jadi pura-pura aja tadi mah, Kang. Iya, aja oke, minat. gitu ya. Pura-pura bisa. Nah, gitu ya. Jadi bumi nanti berubah, gitu. Berubah fungsi. Nah, adapun, nah sekarang kita bicara proses dan tahapan ujian. Halo? Ya, Siap, Kang. Aduh, siap lulus nggak nih? Siap gagal nih? Harus siap diuji. tugasnya. Orang yang belajar aja masih bisa gagal loh. Iya, Kang. Nah iya, apalagi yang nggak belajar. Kan tadi Ya. udah 2 kali siklus, berarti berapa? Nah, kalau 2 kali berarti 5 kali 5,47 kali 2 dong, Pak. 10. Jadi 10 miliar. 10 tahun. 10 miliar tahun.
Ya Allah, lama Ya banget. Allah. Ya makanya ketiganya mudah-mudahan udah sadar nih. Nah, supaya lulus harus tahu soal. Soal. Oh, Kalau nggak tahu soal ya bolak-balik bolak gitu ya. Kalau udah tahu soal harus tahu jawabannya. Iyalah tuh. Guru aja sebelum ujian ngasih pelajarannya dulu supaya bisa ngisi. Ini nggak mau belajar gimana mau ngejawab soalnya nih. Nah, sekarang wow. ya, sekarang kita bicara proses dan tahapan pengujiannya nih. Kan ujian juga ada tahapannya. Nah, sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk diuji supaya menjadi wali Allah atau menjadi khalifah Allah di bumi, termasuk di bumi surga gitu ya. Nah, sebelum manusia itu diangkat menjadi khalifah di bumi surga, maka mereka harus menjalani proses ujian menjadi khalifah di bumi dunia dulu. Ya, di bumi dunia. Nah, yaitu dengan diberikan apa? Fit and proper test terlebih dulu. Iya, supaya bisa disebut lulus nanti gitu. Nah, dalam proses pengujiannya itu ada yang namanya kewajiban pertama dan kewajiban utama. Ini orang yang jarang tahu. Makanya banyak yang gagal. Nggak tahu kewajibannya. Nah, dalam proses ujiannya ada namanya kewajiban pertama dan kewajiban utama. Sama. Apa kewajiban pertama dan apa kewajiban yang utamanya nih? Nah, kita sekarang bicara kewajiban Pertama. 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 Ya, siap nggak tahu soalnya nih? Siap. Siap bener kan? Harus siap. Kalau udah tahu soal ya terserah Bapak Ibu, mau diabaikan, mau disimpan, mau dipelajari, terserah. Suruh siapa ngaji sama saya. Iya. Nah, Kenapa Taib nyampein ini? supaya kita semuanya lulus. Iya, amin, amin. Iya, supaya lulus. Nah, kewajiban pertama manusia di bumi adalah membangun masjid. Hmm. Nah, Per orang ini, Kang? ya, Per orang atau per kelompok, Kang? eh, Eh, gini kasih contoh misalnya, Kang Yodi mau ngasih ujian sekolah. sekolah. Tapi nggak punya sekolahnya gimana? Hmm. Ya, sekolah Lagi alam, Kang. Tempat ya. sekolah alam kan tetap masih ada tempatnya. Tetap, Di Kang. tempat ya. Tetap Ada juga. sekolahnya, ada kurikulum, Ya, ada kurikulumnya. ada kurikulumnya, nah gitu. Nah makanya kewajiban pertama manusia itu adalah membangun masjid. Masjid. Tapi bukan masjid diror, karena masjid nanti ada dua. Hmm. Iya, iya. Ada masjid Allah, ada masjid diror. Ya, Masjid itu. Madarot ya, Kang? Ini saya kasih tahu dulu, ada dua masjid ya. Ada masjid Allah, ada masjid Biro. diror. Ya, tapi nanti penjelasannya di bawah. Kamu sekarang masjidnya dulu. Contohnya gini. Baik, Kang. Surat Ini masjid yang 9. konsep apa masjid yang fisik ini guru? Ya konsep lah, dari awal juga kita membicara konsep. Oke. Kalau Konsep. kalau masjidnya fisik mah udah banyak di pinggir jalan juga, tapi bikin Ya. ribut. Ya, belum apa-apa udah minder nih, Kang. Ya, Kalau yang fisik belum apa-apa udah minder, Kang. ya iya udah minder duluan. Kang Yodi udah pernah bangun masjid? Ya, belum, Kang. Belum lulus lah. Wah, jauh, Kang. Jauh. Bangun di Saya masjid ya. tinggalkan. Kan kewajiban pertama agar lulus itu harus bangun masjid. Masjidnya dulu. Wah, ini berarti beruntung orang yang bangun masjid ya, bukan masjid fisik lah. Ya, perhatikan, ini supaya lulus nih, kita hidup nih. Amin, amin. Melaksanakan kewajiban kita nih.
kewajibannya dua, kewajiban pertama dan kewajiban utama. Utama. Nah, kewajiban pertamanya membangun masjid. Tapi yang dibangun masjid Allah, bukan masjid diror. Diror. Ya, kita Hmm. lihat dulu masjid Allah itu apa namanya? 9 ya. 9. 9 ayatnya 24. Benar nggak ya? Kita Bu. Baca aja ayatnya. 924. 9:24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, Bukan, berarti bukan itu. 907. Bukan. ada 107 ada. Itu yang Tentang dirornya. masjid menimbulkan kemudaratan. Itu yang dirornya berarti yang masjid Masjid Allahnya. takwa. Bukan. Ini 17 kan bukan? Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Nah, itu coba baca. Sebelumnya apa tuh? Sebelumnya bentar. Dari 17-nya mungkin atau dari Yang namanya tuh. Sesungguhnya yang memakmurkan. sesungguhnya 18. hanya 18-nya Kang. Oh, 18-nya. Oke, 18-nya. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mana ayatnya? Maaf. 907. Maaf. Punten. Baca egois. sorangan atau Giniannya. Egois. Kira- Ya, punten. Bentar. Sudah ada. Nggak fokus. Bukunya Ya. sudah ada. Surat 9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ada kalimat apa? Masajidal loh. Masjid Allah. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman. Iman. Jadi yang dibangun adalah masjid Allah. Karena nanti ada masjid diror. Nah, itu yang 107 tuh. Ya. Nah, baca 107-nya. 107, 9, 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan Nah, gitu. orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Dalam Yang dibangun konsep masjid apa fisiknya? konsep Kang. Ini. Fisik. Oh, yang ini fisik. Fisik. Yang ini. Oh, gara-gara bangun masjid ribut nggak panitianya? Ribut. Ribut. Udah jadi masjid, masyarakatnya ribut lagi, berebut kunut sama enggak. Aduh. Ya udah berantem-beranteman di mimbarnya saling mencela satu sama lain lagi. Halo? Udah tinggal aja. Ayat 108-nya. 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Kang Yuri jangan begitu, udah capek-capek bangun, gimana ini? Kang, jangan gitu Kang. Aduh, yang mana ini masjidnya Kang? Main larang-larang segala, Aduh, gimana ini? ya Allah. Ini baca aja sih Kang, jadi mah Kang. Oh, cuman baca, kirain Kang. Baca. Baca aja sih Kang. Oh, baca aja ya? Iya, Coba baca lagi. siap. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Kang Yuri jangan begitu, larang-larang orang sembahyang. Enggak, Kang, baca aja Kang. Ini mah. Oh, baca aja. Baca. Ya udah, terus? Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Oke, kembali ke tadi. Ya, kita bicara apa?
bicara proses dan tahapan pengujian. Nah, dalam proses ujian itu ya ada namanya fit and proper test Proper test. agar nanti bisa disebut sebagai lulus. Nah, adapun fit and proper testnya adalah diberikannya atau diturunkannya wahyu sebagai tolok ukur dari keberhasilan ujian itu tersebut tadi. Kan manusia diuji itu. Apa Betul. ukurnya? Makanya turun Quran. Hmm. Nah, di dalam fit and proper test itu ada namanya kewajiban pertama dan kewajiban utama. Oke. Nah, kewajiban pertamanya adalah membangun masjid-masjid Allah. Allah. Masjid Allah nanti ada dua. Ada Masjid Al-Haram, ada Masjid Al-Aqsa. Nanti orang berantem Aqsa yang di Israel lagi. Hmm. Nah, masjid-masjid Allah, baik itu Masjid Al-Haram maupun Masjid Al-Aqsa, itu sebagai miniatur surga. Surga. Makanya sebelum manusia masuk ke menjadi khalifah di bumi surga, dia mesti menjadi khalifah di bumi dunia dulu dengan cara membangun miniaturnya. Dalam bentuk apa tadi? Membangun Masjid. masjid. Nah, dasar perintah membangun masjid itu adalah perintah mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Hmm. Ya, coba lihat suratnya 2:124. Surat 2 Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ya, Ibrahim diuji sebagai, ingat ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Terus lalu Ibrahim menunaikannya. Berarti Ibrahim lulus nggak kira-kira nih? Lulus. Lulus ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Setelah lulus apa? Ujian. Lulus tes. Gitu kan? Ya. Ibrahim berkata, dan saya juga memohon dari keturunanku. Jadi Ibrahim juga minta keturunannya juga lulus ujian. Ibrahim apa namanya? Ya, Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang yang Zalim. orang jolim lulus nggak? Enggak. Tidak. Nah, orang jolim itu siapa? Yang tidak lulus uji. Siapa yang tidak lulus uji itu? Yang tidak mengikuti milah Ibrahim, kan? Ya siapa? Orang yang dalam kegelapan. Ya, baca lagi 3372. Ada 3372. Oh, yang bodoh, Kang. Jolim dan bodoh ya. Iya, orang jolim bodoh tuh yang mana? Ini sesungguhnya kami Orang telah yang mengumpul. amanat. Oh, yang tidak mengambil ini, Kang. Tidak Amanah. mengikuti amanah gitu, tidak menjalankan amanah, Iya. tidak mengikuti Quran. Gitu enggak? Iya, iya. Orang yang zolim adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dalam Quran. Ya, tidak akan bisa lulus ujiannya. Gimana nggak tahu soal itu? Halo? Iya. Nah, Nabi Ibrahim lulus ujian nih. Karena dia sempurna melaksanakan perintah dan larangannya. Ngikutin petunjuk wahyunya sempurna itu. Nah, yang jolim enggak selamat dia. Karena dia hianat, dia menolak kan? Menolak Quran itu. Apa-apa lah. Makanya ada perintah ikutilah Ibrahim. Surat 395. Surat 3 ayat 95. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ikutilah Ibrahim.
Baik. Enggak, ikutilah mila Ibrahim. Mila itu berarti proses, prosedur, metodologi, atau cara atau langkah-langkah. Ikutilah langkah-langkah Ibrahim. Bagaimana Ibrahim lulus, kan gitu ya? Ya, Nah, coba balik lagi ke 124 surat 2 tadi. Nah, di ayat ini Ibrahim lulus nggak? lulus. 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 Yang zolim? Yang tidak memikul amanah tadi. Coba terusin. Apa yang dilakukan Ibrahim? Apa? Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah-rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Oke. Ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, rumah itu, tempat berkumpul bagi manusia. Manusia. Jadi yang dibuat Ibrahim apa? Tempat untuk berkumpul. Tempat berkumpul. Di mana? Itu. Ya pokoknya mah tempat berkumpul Manusia. Ya. Tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang Aman. aman. Ya, tempat Kesubatan koko itu gitu kan. bukan anugerah ya. Ya sekarang gini aja, Bapak Ibu masuk Kang Yit, masjid. Bapak Ibu masuk masjid pakai punten motor. Kang Yit, Motornya, halo? punten Ya. Kang Yit, Ya. masubatan itu bukan anugerah. Gimana Pak? Masubatan itu apakah bukan anugerah? Menjadikan rumah itu anugerah. Kurang Bait, jelas. sebenarnya bait itu kan abstrak. Bait itu kan abstrak. Masa rumah Allah punya rumah kan? Iya, makanya coba diterjemahkan ulang. Kalau Halo? pikiran Mana? saya tuh baitullah tuh eh, apa namanya ya batin lah, ruang batin lah itu. Iya, Kan, Kang Yit? oke. Makanya tadi kan bicara masjid, tidak bicara bangunan kan? Iya betul. Oke, coba lihat lagi ayatnya Pak. Halo? Ya, Iya. Ayatnya munculin lagi. Wa'id, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait. Al-bait artinya rumah. Rumah itu tempat menetap. Berarti bait adalah ketetapan. Berarti Ibrahim membuat sebuah ketetapan. ketetapan itu berarti sebuah proses atau kurikulum. Kalau di negara itu ada namanya GBHN dulu ya. Itu kan ketetapan kan, bagaimana negara ini bisa jalan kan? Yep. Ngikutin ketetapan. Nah, bait itu artinya ketetapan. Baitullah artinya ketetapan Allah. Gitu ya? Ya. Nah, apakah Ka'bah itu adalah rumahnya Allah? Ka'bah merupakan Simbol. simbolnya aja, simbol. Kan manusia itu kadang-kadang butuh simbol kan? Ya. Iya. Partai ada simbolnya, agama ada simbolnya gitu kan. Iya, Kalau betul. Islam dikasih simbol bulan bintang misalnya. Ya. Nah, Kristen dikasih simbol kayu salib. Ya. Yahudi dikasih simbol bintang David. Misalnya kan gitu kan? Ya. Itu kan simbol-simbol. Nah, Baitullah bermakna apa? Ketetapan Allah. Simbolnya Ka'bah. Ka'bah artinya kubus. Kubus itu kan kotak. Di dalamnya kosong. Orang yang masuk ke dalamnya pasti aman. Aman berarti orang yang masuk ke dalam ketetapan Allah pasti akan aman. Itu ya konsepnya. Makanya Ibrahim menjadikan Baitullah, ketetapan Allah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang Aman. Kenapa aman? Karena semuanya mengikuti ketetapan Allah. Allah. Baitullah ikuti bait. Baitullah namanya.
Sekarang Bapak Ibu berangkat pergi haji umroh. Ya, ketinggalan dompet di depan Ka'bah. Bisa hilang nggak? Hilang. Hilang. Copet aja banyak. Oh gitu kan? Sok Karena nggak aja pergi ke ngikutin, sono, Pak. Pak. Ya. Berarti kan bukan sebagai tempat itu. Iya, begitu nggak? Tempat berkumpul Iya. manusia gitu Kang ya. Tempat berkumpul Manusia. manusia. Siapapun manusianya boleh ngumpul di situ. Di Nah, Mekah. Subatan, Nah, Subatan. kalau ke Masjidil Haram kan tidak semua orang boleh masuk. Oh, bukan itu, Bang. Iya, berarti ini konsep Konsep lagi ya. dan fisik lagi. Nah, Ibrahim Fisik ya. menunaikan perintah Allah tadi sempurna. Apa yang pertama dilakukan? Pertama, dia menjadikan Baitullah ketetapan Allah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. 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 Jadi pertama membuat sebuah ketetapan yang berlaku untuk manusia Iya. tanpa terkecuali suku, bangsa, dan agamanya kan. Iya. Jadi peraturannya berlaku universal. Universal. Ya. Makanya tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. 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 Oke. Terus apa tadi ayatnya, Kang? Ya, bentar siap. Wa id'anal baita mathabatan linnasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Makom Ibrahim. Makom artinya kedudukan. Kedudukan. Dan jadikanlah makom Ibrahim. Makom itu artinya kedudukan atau level. Jejak. Nah, apa jejak. Nah, dikasih Jejak. simbol lagi. Di samping Ka'bah ada Oh, iya, iya. ada simbol Simbol. lagi, simbol makom. Tandanya apa? Telapak, Jejak. Ada telapak jejak kaki. kaki. Telapak kaki. Jejak kaki. Nah, Ya. Jejak. makom itu jejak. Jejak atau Langkah. 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 Allahu Akbar. Simbolnya telapak Kaki. kaki. Pertanyaannya, ada berapa langkah Ibrahim mencapai derajatnya? Kalau Bapak Ibu 15. naik loteng, naik tangga, itu kan ada tangganya kan? Iya. Ada jejak namanya, jejak langkah. Nah, berapa langkah yang dilakukan Ibrahim mencapai derajat itu? Pernah dengar dari Kang Iit 15. Nah, berapa, Pak? 15 dari Kang Iit dulu pernah dengar. Iya, dulu 15, ternyata 22, Pak. Waduh, hebat ya. Belum selesai. Berarti Makin berat, dari Pak. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad dong berapa itu? Iya, makanya itu 22 langkahnya. 22 jejak, 22 level ya. Satu aja belum karuan, Mang. Iya, mencapai Satu aja belum karuan, Kang. ya. Satu aja belum karuan. Ya makanya. Itu aja belum karuhan. Itu yang pintar bicara itu kan nggak semua orang bisa pintar bicara, kan? Ya makanya gitu. Iya, kita Pintar diperintahkan. berargumen kan, Kang ya, maksudnya kan berujar itu kan berargumen. Ya sekarang gini, kalau yang disebut makom Ibrahim itu adalah makom yang fisik, makom Ibrahim yang ada tanda jejak, siapa orang yang bisa sholat di situ, Pak? Ya ada. Ya Ada. orang tempatnya dikurungin, gimana sholat di situ? Nungging juga jatuh, gitu. Berarti itu Iya, kan Kang. itu Masuk akal, kan masuk simbol. akal, ya. Iya, masuk akal, iya. Iya, makanya kita nggak bicaranya fisik, itu simbol aja. Iya, betul. Kalau Berarti ayat Nabi- ini mesti coba kalau ayat ini bicara fisik, prakteknya gimana? Jadikanlah Iya, makom betul. Ibrahim tempat sholat, gimana sholat di situ? Iya, Iya. susah. Kang, maaf Kang. Yang tempatnya Berarti dari dipenuhi. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 21 dong. 21 langkah. 22. Ibrahim ke-4. Nabi Ya, Muhammad ke 25. 5 berapa? 21. Kalau sama Nabi Ibrahimnya ya 22. Sama Ibrahimnya Tapi 22. Kan Ibrahimnya Tapi gitu. kan bukan nabi ya. Kan Kan bukan Ibrahim- nabi ya, Kang.
Ya kan Ibrahimnya juga kehitung. Iya, iya. Itu kan langkah, Pak, bukan nabinya. Langkah dari nabi ke Langkahnya nabi. Oh, langkah 25. Oh, kembali ke konsep lagi. Iya, iya, iya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, dari makom Ibrahim ke makom Muhammad itu 24 langkah di Quran nanti. Nah, nanti kita jelasin Iya, makomnya yang 12-nya ya. iya, iya. Ya, nanti di ayat yang lain. Nah, jadi Nabi Ibrahim kan tadi ikutilah milah Ibrahim. Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Membangun masjid. Dalam arti konsep kan? Ya, Nabi Ibrahim membangun masjid di pelosok tanah tandus. Nah, kita lihat ayat. Ini sampai tadi 125 ya? Ya, betul. Sampai 130. Kang? Siap. Mana nih ayatnya? Sudah muncul? Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Rumahku baiti. Baiti apa tadi? Ketetapan kan? ya. Ketetapan. Bagi yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan sujud. Ini semuanya punya arti nih. Nah, orang yang tawaf itu berarti artinya tawaf itu berputar mengelilingi. Itikaf berarti tekun. Yang ruku, yang patuh, yang sujud, yang Tunduk, kasihkan perintah Tuhan. pasrah. Ya. Nah, gitu. Terus ayat 126-nya. Tawaf itu belajar sampai mumet ya, Mang, ya? Ya, Kang ya. Ya? Artinya kan tawaf itu kan belajar sampai mumet itu. Iya, tawaf kan Pusing sampai berputar. pusing 7 kali. Iya. Pusing, Tawaf itu kan pusing 70 berkeliling keliling katanya memutari gitu. Tawaf itu kan berkeliling mengitari apa? Ka'bah 7 kali. Mengitari Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah sebagai simbol Allah. Baitullah. Gitu loh. Pertama tawaf jauh nggak dari Ka'bahnya? Jauh. Jauh. Putaran kedua deket. Ya. Ketiga makin deket. Sampai ke-7 makin deket. Dekat. Nah, setelah putaran ke-7 dianjurkan Cium. mencium hajar Jar aswad. 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 Hajar batu aswad hitam. Batu hitam. Setelah mengitari Ka'bah 7 putaran, syukur-syukur mencium hajar aswad. Setelah berputar-putar, pusing-pusing mengelilingi ketetapan Allah, belajar Quran tuh 7 balik bolak-balik, mudah-mudahan bisa mencium yang dulunya masih gelap, Rahasia. yang masih Akhir- rahasia. Akhirnya suruh minum bintang 7, Buyang kan dapat stempel doang, haji. Iya, Baik. itu kan simbol. Setelah tawaf 7 putaran, mencium hajar aswad. Setelah kita pusing-pusing tuh muter-muter Quran, mudah-mudahan bisa mencium, membaca sesuatu yang tadinya tersembunyi. Mulai mencium tuh. Itunya apa? Ketetapannya mulai kebuka lah gitu. Ya kan kita belajar juga muter-muter, pusing-pusing kan awalnya mah aduh apa ini? Setelah 7 keliling baru mulai mencium nih. Mulai dong tuh, mulai ngerti. Ya udah, besok tawaf lagi, ngeliling lagi, dapat lagi gitu. Kalau enggak, minum bintang 7 ya kan? Iya, udah tawaf minum jam. Minum jam. Iya, Udin makanya ada-ada tadi- aja. Kan tadi diterangin di awal belajar Quran merasa berat. Berat. Ini belum nyambung, ini kemana arahnya kan gitu. Betul, betul. Iya nggak apa-apa, pusing-pusing dulu. Saya juga dulu pusing, ngebul-ngebul Pak. Ini ngaji mesti diputar berkali-kali. Betul nggak? Betul. Ini kan kita ceritanya mau lulus ujian. Oke, jadi kewajiban pertamanya membangun masjid. Yang dimaksud masjid Allah gitu ya. Kita diperintahkan mengikuti milah Ibrahim dan ternyata Ibrahim juga membangun masjid. Konsepnya ini tadi dari 2124 sampai 130 nih.
Coba dibaca sampai 130-nya, Kang. Siap. Oke, jangan dibaca apa di ini dulu lah. Baca aja sempurna. 125 udah, 126. 126 kan. Ya sampai 130 ya. Coba Ya. baca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, terus? Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sungguh dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nah, itu kan mesti diurai satu-satu itemnya, Kang. Bagaimana konsep masjid yang dibangun Nabi Ibrahim. Itu masing-masing ada itemnya tuh, mesti dijelasin satu-satu. Ya, berarti nanti kita bicara masjid ya. Konsep masjid dalam Quran. Nah, selain Ibrahim, juga ada yang lain yang diperintahkan membangun masjid adalah Musa. Nah, Nabi Ibrahim sebagai pionir Muslim, Musa sebagai pionir mukmin. Jadi kita baru disebut sebagai Muslim dan mukmin ketika kita sudah mengikuti jejak langkah Ibrahim dan Musa. Coba lihat surat 6, 161 sampai 163. Surat 6, surat Al-An'am, ayat 161 sampai 163. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhan kepada jalan yang lurus. Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wa ana awwalul Muslimin. Jadi awwalul muslimin siapa? Ibrahim. Ibrahim. Jadi baru disebut sebagai awalul muslim ketika dia mengikuti Ibrahim. Juga sama-sama membangun masjid. Nanti ada lagi Musa, juga sama-sama membangun masjid. Kalau Ibrahim membangun masjid di tanah tandus, di jauh dari kota, sementara Musa membangun masjidnya di tengah kota. Surat 10:87. Surat 10 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu,
dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Berarti Musa pun diperintahkan membangun masjid Masjid. sebagai tempat sholat tadi seperti Ibrahim. Musa disebut sebagai awalul mukmin. 7:143. Surah 7, 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan dirinya kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Awalul Mukmin. Mukminin. Jadi awalul mukminin itu Musa. Awalul muslimin Ibrahim. Ibrahim. Makanya orang yang sudah menjalankan atau melaksanakan kewajiban pertama, dia disebut awalul muslim, berikutnya dia awalul mukmin. Nah, sementara kan orang yang lulus yang pertama yang cum laude harus sampai mukmin. Cerdas, Ya. harus sampai cerdas ya. Iya, harus mukmin. Kalau nggak cerdas, ya nggak jadi mukmin. Minimal muslim. Kalau muslim kan berarti mengikuti jejak Ibrahim. Supaya sampai ke mukmin ngikutin jejak Nabi Musa. Nanti digabungin tuh bagaimana konsep masjid. Gabungan antara Ibrahim dengan Musa. bisa digabung supaya nilainya plus nanti. Jadi lulusnya cum laude tuh. Gitu. Ini kewajiban utamanya membangun masjid. Nah, seperti apa konsep masjid nanti di episode berikutnya. Ya. Siap. Itu Berarti berikutnya tentang konsep masjid dalam Al-Quran ya. Konsep masjid dalam Quran supaya kita dapat titelnya mukmin. Lulus nanti, lulus yang pertama ujian nih. Gitu. Belajar terus biar Ya. jadi muslim. Iya, nanti setelah melaksanakan kewajiban yang pertama membangun masjid, baru berikutnya kewajiban utama setelah ada masjidnya. Iya, iya. Iya, kalau belum ada masjidnya, gimana kita melaksanakan kewajibannya? Makanya kita punya kewajiban bersama nih, bagaimana kita membangun masjid. Tapi secara konsep dalam Quran, seperti apa ya yang kita bangun? Gitu. Bukan bangun masjid, maaf, minta dana di jalan raya ngehalangin orang lewat. Bukan itu ya, Kang. Bukan itu. Tapi kan orang terobsesi, barang siapa bangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Tapi nggak ngerti konsep masjidnya seperti apa. Oh, iya, iya. Makanya mestinya banyak di mana-mana. Iya, gitu kan. Iya, iya, siap. Sampai di sini nanti dipelajari dulu yang surat Ibrahim tadi kan. Ya. Masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dari surat 2124 sampai 130. Kemudian konsepnya masjidnya Nabi Musa tadi yang di 1087. Ya. Itu seperti apa? Berikutnya ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada ya. Baik Bapak Ibu. Mau tanya, Tidak ada mau tanya pertanyaan. Kang. Mau tanya Kang. Ya. Assalamualaikum Kang Iit. Ya, salam di mana Kang? Kang Selamat di mana? Saya di Bandung Kang Iit. Oh, di Bandung. Iya. So, atau Mau nanya, itu saya sering dengar orang-orang indigo itu suka bercerita tentang arwah gentayangan. Nah, itu kalau menurut Al-Quran itu jenis jin atau memang arwah-arwah
yang tidak sempurna kembali ke dunianya atau memang jin yang sudah ada sejak lama gitu. Pertama itu, kedua yang tadi diceritakan masalah bumi hancur itu, jadi neraka jahanam tadi itu berarti bukan semesta yang hancur ya, alam semesta ya. Bukan, planetnya. Ya, planetnya aja ya, berarti itu peradaban istilahnya yang hancur ya. Iya, peradabannya hancur. Ya, itu saya pernah dengar ada ayat-ayat yang menceritakan orang-orang terdahulu gitu yang lebih kuat dari kita, yang kekuatannya 10 kali dari kita, segalanya juga 10 kali dari kita, dan ada fosil-fosilnya yang kepalanya lonjong-lonjong itu katanya. Iya. Ya, ya gitu aja. Apakah betul itu memang kerusakan bumi aja gitu? Bukan alam semesta ya, Kang Ib ya? Bukan. Ya, ya gitu aja Kang Ib. Aku nuhun bisa. Iya. Ini orang Bandung apa orang Solo ini? Aslinya orang Pasuruan, Kang Ib. Oh, Pasuruan, tinggal di Aslinya Bandung. orang Pasuruan. Iya. Iya, Nuhun. iya. Oke. Kang Ip kok tahu? Padahal Bapak tidak menampakkan. Tidak menampakkan diri. Iya, atau orang Bandung mau kan karasa, saya kan orang Bandung. Tah eta. Logatna beda. Ini mah bukan orang Bandung. Ini Akhirnya mah. Pak Selamat muncul nih. Iya, Alhamdulillah. iya, Kalau Selamat. sebutin orang Bandung tuh. iya, walaupun tinggal di Bandung bukan tentu orang Bandung ya, Pak Selamat. Iya, betul. Iya. Oke. Dari Pak logatnya Selamat Jawa ya. Timur ya? Jawa Timur, Kang Ib. Iya, Jawa Timur. Jawa Timuran ya? Bandung, Bandung. Ya? Bandung. Ya, dibaca lagi Kang. Jawabnya menjawab pertanyaan pertama ya, surat 84:19. Surat 84 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Latar kabuna tobakon an tobakin. Latar kabuna dari kata rokaba. Rokaba itu artinya kendaraan atau berkendaraan. Latar kabuna, sungguh kamu akan berkendaraan. Tobakon an tobakin, tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Berarti manusia itu dalam perjalanannya akan mengendarai banyak kendaraan. Banyak kendaraan, Pak. Contoh gini, Pak Slamet dari Pasuruan mau ke Bandung. Berapa kali naik kendaraan, Pak? 2 kali. 2 kali. Dari rumah 2 kali tuh. Dari rumah. Dari rumah 2 kali kendaraan. Nah, dari kendaraan pertama ke kendaraan berikutnya keluar dulu nggak? Keluar dulu. Keluar dulu, baru masuk kendaraan berikut. Iya, berikutnya. Kendaraan pertama ikut naik nggak ke kendaraan berikutnya? Enggak. Ditinggalin kan? Ditinggal. Iya, Nah, ketika keluar dari kendaraan yang pertama menuju ke kendaraan berikutnya, sebelum dia masuk ke kendaraan berikut, namanya apa tuh? Arwah. Gentayangan. Namanya Gentayangan. namanya atwaron. Wa khalaqnakum atwaro. Surat berapa Bu Amir yang atwaro? Ya, atwaron itu artinya gentayangan, Pak. Kang Yodi surat berapa tuh aku lupa. Atwaron. Yang atwaron. Iya. Surat berapa ya? Ada yang atwaron kan? Ada. Apa coba ingat. Ayat berapa ya? Ya Allah. 71:14, susah amat. Kang Ip ya. 71:14. Suka gitu Kang Ip mah. Itu sih jarang dicatat sih ayatnya. Iya. Ya kan nunggu dari Kang Ip. Wa khalaqakum Atwaron. Nah, dan sesungguhnya
Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa atwaron. Atwaron dari kata toyaro, toiron. Toiron itu burung, Pak. Toiron, burung. Toiroh, pesawat, terbang. Atwaron, Bangan. beterbangan. Terbangan itu gentayang. Gentayangan. Atwaron berarti berapa kali gentayangan tuh? Berkali-kali. Berkali-kali, beberapa atwaron. Kapan? Tadi ketika manusia berkendaraan, keluar dari kendaraan sebelumnya, masuk ke kendaraan berikut. Nah, sebelum masuk itu kan posisinya atwaron. Dia Gentayangan. Gentayangan. Nah, berapa lama manusia itu bergentayangan sampai ketemu kendaraan berikutnya? Tergantung, Pak. Oh iya. Iya, Iya, misalnya iya. Bapak dari Pasuruan mau ke Bandung. Dari rumah naik apa tuh ke terminal kan? Iya, naik angkot. Naik angkot. Berapa lama nunggu angkot? 15 menit. 15 menit langsung dapat. Turun di terminal kan? Nah, sampai di Iya, terminal berapa lama nunggu ke Bandung? ya setengah jam lah Setengah jam. Kalau dapat tiket. tiket. Nah, kalau tiketnya habis, Besok lagi. ya besok ya besok lagi. Tergantung Nungguin sampai Atwaron, Pak. besok. di terminal gentayangan. Atwaron sampai besok. Nah, selama Bapak nggak naik bis ke Bandung kan berarti gentayangan di mana tuh? Di Terminal. terminal. Di terminal, kelayar, keluyur, Pak. Mau balik lagi. Udah kejauhan, Iya. terus nggak ada kendaraannya. Ya Bapak tuh keluyuran tuh, atwaron namanya di terminal tuh. Iya. Iya, Iya, pikirannya iya. udah sampai Bandung. Pikirannya tuh sampai Bandung, tapi kan belum ada kendaraan. Iya, badannya di terminal. Pikirannya udah ke Bandung. Sama, Pak. Jiwa manusia sebelum dia punya kendaraan ya gitu, kelayar, keloyor, Pak. Gitu. Ketetapan tapi ya, yang dia ketetapan Allah ya itu ya. Atwaron tuh namanya, Pak, gentayangan. Jadi ada nggak gentayangan tuh, Pak? Ada. Ada. Fakta. Ya? Fakta, iya. Iya tuh ada. Kan Ada tadi fakta. atwaron namanya. Nah, ketika jiwa itu bergentayangan, Pak, kan nggak jelas pikirannya, kadang takut ya, Pak. Bapak bayangkan keluyuran di terminal sendirian, Pak. Takut ada preman, takut. Iya ya. Gitu. Sama ada ketakutan juga ketika jiwa gentayangan, takut nggak dapat bisnya lagi. Aduh, gimana dapat ada bis nggak ya? Terus panik. Iya, Ya, jelas Kang. Jelas ya. Ya? Jelas ya, jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Kalau udah jelas, udah jangan terusin. Pertanyaan yang kedua. Peradaban manusia sekarang belum sampai 1/10-nya peradaban orang-orang dulu. Jadi yang jadi neraka tuh bukan semestanya, Pak, tapi planetnya nih. Planetnya ya. Planetnya yang ini. Karena dulu juga ada planet. Venus, Merkurius itu mantan, Pak. Sekarang jadi neraka tuh. Nanti bumi kita juga akan jadi neraka. Terus nanti orang-orang pada kemana? Yang takwa keluar selamat. Yang jolim tetap di situ tersiksa, Pak, selama berapa miliar tadi? 5,47 miliar kan? Iya. Di situ terus. Maka tadi orang teriak, adakah jalan keluar bagi kami? Ada, nunggu dulu ya. Di situ dulu kamu. Yang takwa selamat tuh ke bumi lain, ke planet berikutnya, yang lebih baik lagi, membangun miniatur surga lagi di situ, begitu. Jadi kiamat itu bukan hancur alam semesta, enggak, bagian kecil aja rusak satu, nanti pindah ke situ. Yang fosil-fosil tadi itu katanya dari benua Atlantis yang tenggelam. Iya, salah satunya. Iya, bayangkan gini. Kalau misalnya bom nuklir gitu misalnya ya, perang dunia ketiga, hancur bumi. Iya, punah kan? Punah. Jejaknya kan masih ada. Iya. Nah, gitu. Fosilnya masih ada kan. Sekarang gini perbandingannya. Manusia sekarang umurnya rata-rata nih, Pak, berapa? Orang sekarang nih. 70.
70 lah 60, rata-rata. 70 lah. 70, 80 lah rata-rata ya di 70, rata-rata. 80 ya. 70, 80 tahun. Tinggi badannya berapa rata-rata? 160, 165. 180. Di rata-rata kan 170, 180 lah ya. Iya. Rata-rata 170 sampai 180. Jika usia manusia dalam 80 tahun, tinggi badannya 170 katakanlah. Nah, kalau 1000 tahun kira-kira tinggi badannya berapa, Pak? Kerut. 8 meter. Ada rumusnya nggak? Berapa meter kira-kira? Sekitar 15 meteran. Bukit tinggi ya. Ya kaliin aja makanya. Umur 80, tingginya 170 sampai 180. Orang dulu umurnya sampai 1000 tahun, 800 tahun. Oh iya. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. 15 sampai Oh, iya, 16 iya. meter. Ya 15 sekitar sampai 15 17 meteran. meter. Makanya kepalanya aja tuh setinggi badan kita, Pak. Iya, betul. Asuhnya begitu. Jadi umurnya panjang-panjang. Panjang, iya. Ya, kenapa umurnya panjang-panjang, Pak, pertanyaannya? Kenapa Sumber daya alam. Ya, Sumber daya alam masih baik. 1, 2. Makanannya. Makanannya 3. Pola pikir. Karena pewahyuan belum ada. Kan tadi disampaikan di awal, ketika kita cerita bekal ujian bagi manusia. Bekal ujiannya apa? Quran, wahyu. Pertama, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Ya, yang kedua petunjuk wahyu. Nah, ketika belum ada petunjuk, maka umurnya dipanjangin. Supaya manusia bisa melakukan observasi. Dia mesti belajar dari alam. Ya, karena manusia mesti belajar dari alam, belum ada manual booknya, dikasihlah waktu yang panjang. Yang panjang. Panjang. Iya. Iya, begitu. Betul. Nah, itu kan Tuhan Masuk juga. akal. Ya. Masuk akal, Kang. Iya, temukan, Kang. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari sesuatu kan tinggal buka aja manual booknya, baca Quran udah ketemu jawabannya, Pak. Iya. Nah, orang-orang dulu sejak Nabi Nuh itu kan belum ada manual book, Pak. Maka dipanjangin umurnya sampai ketemu petunjuknya dari alam tadi, Pak. Belajar. Iya. Nah, gitu. Baru Nabi Saleh ya? Ya. Baru Nabi Saleh baru ada risalah ya? Nah, Nabi Nuh tuh mulai Nuh, Hud, Soleh baru udah mulai ke sini. Soleh udah ada wahyu tuh ke sini, udah ada kitab gitu. Ya, wahyu ya. Adam ke Nuh kan belum ada, Pak. Belum ya. Belum ada pewahyuan, belum ada risalah gitu. Ya, makanya diberi kesempatan yang panjang. Kalau dia belum diberikan wahyu. Gitu. Wahyu ya. Ya. Baik, nuhun. Mau dilihat ayatnya 29:14 nih ayatnya. 9:14. Surat 29 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, kumaha tuh? 1000 tahun kurang 50 tahun. Terus? Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, kenapa diberi umur panjang 1000 tahun dikurang 50? Agar mereka bisa melakukan observasi juga melakukan eksplorasi, Pak, di alam ini. Iya. Jadi panjang waktunya untuk riset segala macam, 1000 tahun cukuplah gitu. Nah, bandingannya karena kita sudah punya manual booknya, 80 tahun cukup, informasinya dapat semua. Iya. Gitu, adil Tuhan tuh, Pak. Ya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Oce, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Kang Yodi, mana Kang Yodi? Siap, Kang Iip.
Siapa lagi yang nanya? Siapa? Sudah cukup dulu ya, Kak Ib, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Atau Cukup. mau ada Cukup, yang cukup nanya? sekarang. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Oh, nggak ada, Kang Ib. Nggak ada yang bertanya lagi. Bu Sudah. Ika mau bertanya, Bu Ika? Bu Enggak, Ika. Kang, enggak, Kang. Oh, tuh Cukup. kan nggak ada ya, Kang Ib ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena memang sudah larut ya, sudah jam berapa ya? Jam 12 kurang 2 jam nih, sejam setengah. Ya, kita istirahat dulu. Ya, kita berikan kesempatan juga pada guru kita nih, Kang Ib, karena beliau nanti akan bangun lagi nih jam 12 malam gitu ya. Jadi kita beri kesempatan buat beliau untuk istirahat. Terima kasih Kang Iib, terima Ya, kasih dan Ibu sama-sama. semuanya. Terima Kang kasih. Ib, Insya Allah di pekan berikutnya, Jadi